Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-17 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 52. Berkorban demi harta terpendam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang ibu rumah tangga sederhana yang sangat susah hidupnya, walaupun dia mempunyai seorang anak yang bekerja di luar negeri. Para tetangga seringkali harus membantu dia guna meringankan sedikit beban hidupnya. Pada suatu hari, seorang teman dekat ibu itu menganjurkan kepadanya supaya dia mengirimkan surat kepada anak yang bekerja di luar negeri, supaya anaknya itu mengirimkan sedikit uang kepadanya. Ibu itu menjawab, "Ya, kendati saya tidak sering mengirimkan surat kepada anak saya itu, tetapi hampir setiap bulan anak saya itu mengirimkan surat kepada saya disertai dengan gambar-gambar yang aneh." Tetangga ibu itu penasaran apa yang dimaksudkannya dengan gambar-gambar yang aneh. Maka pada suatu hari dia datang kepada ibu itu dan meminta supaya dia menunjukkan gambar-gambar itu kepadanya. Ibu tua itu pergi ke kamarnya dan mengambil kitab suci yang selalu dibacanya setiap hari. Dia lalu membuka lembaran-lembaran kitab suci itu dan mengambil gambar-gambar tersebut serta menyerahkannya kepada tetangganya itu. Tetangganya mengamat-amati. Ternyata apa yang dimaksudkan dengan gambar-gambar aneh oleh ibu itu adalah uang yang dikirim dalam bentuk cek oleh anaknya yang bekerja di luar negeri. Jumlahnya sangat banyak. Ternyata selama itu dia memiliki harta terpendam yang tidak disadarinya. Beruntunglah tetangganya itu adalah orang baik. Dia menguangkan semua cek itu dan memberikan uangnya kepada ibu itu. Saudara-saudari terkasih, sama seperti ibu di dalam cerita tersebut, banyak petani pada masa Yesus tidak menyadari harta terpendam yang ada di dalam ladang mereka. Hal itu terjadi karena pada masa itu orang menyimpan harta terpendam mereka seperti emas di dalam tanah. Dan kemudian dalam waktu yang sangat lama mereka sudah lupa di mana mereka menyembunyikan harta terpendam itu. Dan kemudian boleh jadi tanah itu berpindah tangan ke orang lain dan seterusnya. Hal itulah yang terjadi seperti diceritakan dalam Injil hari ini. Dan Injil membandingkan kerajaan Allah itu dengan dua hal. Yang pertama, Yesus membandingkan kerajaan Allah itu dengan harta terpendam yang ditemukan orang di ladang. Dan karena sukacitanya, dia menjual semua harta miliknya dan membeli ladang tempat harta terpendam itu disembunyikan. Kedua, Yesus juga membandingkan kerajaan Allah itu dengan mutiara yang indah. Guna membeli mutiara yang indah itu, si pedagang menjual segala sesuatu yang dimilikinya agar dia dapat membeli mutiara berharga tersebut. Di dalam kedua perumpamaan itu, kerajaan Allah dilihat sebagai sesuatu yang berharga, sehingga orang mau mengorbankan apa saja asalkan dia bisa memiliki kerajaan Allah itu. Saudara-saudari terkasih, ibu dalam cerita tadi tidak menyadari harta terpendam yang dimilikinya. Demikian juga banyak petani di Palestina yang tidak menyadari harta terpendam yang ada di dalam ladang mereka. Sama seperti ibu itu dan petani-petani di Palestina itu, kita juga mungkin tidak menyadari harta terpendam yang ada dalam diri kita.
Salah satu harta terpendam itu adalah iman kita akan Allah yang menjanjikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Marilah kita selalu berusaha untuk mengorbankan apa saja, asalkan iman kita akan Allah bertumbuh dan berkembang. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.